Kita berbicara yang pasti-pasti aja ya, Bapak Ibu. Ini saya menanam sayuran koro, sayuran kara ya. Jadi ini saya hanya menanam 8 batang saja, tapi bisa menghasilkan panen nih. Jadi bukan teori saja. 1 kilo 8 batang, tuh lihat. Tempatnya hanya seperti ini, ibu-ibu semua ya. Nah, saya ingin memberikan motivasi bagi Bapak Ibu sekalian. Tuh ayu-ayu sekali ya koronya. Berapa usia yang ideal untuk panen sayuran koro? Biasanya kalau tanahnya subur, dari usia 2 bulan sampai 2,5 bulan, sayuran koro ini sudah bisa kita panen Bapak Ibu. Hari ini terlihat dia berbunga, kemudian malam dia sudah mulai berbuah sekian, dan keesokan harinya ini sudah panen. Jadi menanam sayuran koro ini kalau 8 batang saja, 2 hari sekali harus siap untuk panen, karena ini tuh cepat sekali dia produksi di buahannya. Coba bayangkan, kalkulasikan sendiri kalau 8 batang hasilnya kurang lebih sekitar 1 kilogram. Ini per 2 hari sekali ya. Jadi kalau untuk mendapatkan 1 kuintal koro itu sangat mudah sekali Bapak Ibu. Nah, langsung saja, kalau Bapak Ibu juga tidak memiliki pekarangan, kebun, ladang yang luas seperti itu, kita juga bisa memanfaatkan barang-barang seperti ini untuk dijadikan sebagai wadah media tanam suburnya. Tuh ya, bahkan kenikir juga saya menanam pakai nih galon mineral ya. Hasilnya sudah pasti. Dan Bapak Ibu sekalian, triknya yang paling mudah adalah sayuran koro ini juga tidak membutuhkan yang namanya pupuk hasil beli ya. Kita cukup membuat pupuk sendiri seperti yang sudah saya kemukakan tempo hari. Bahan baku dasarnya adalah rumput liar ya, yang ada di sekitar lingkungan rumah kita. Lalu daun-daun kering, ranting-ranting kering seperti ini yang kemudian kita bakar, kita ambil abunya. Ya sudah. Tujuannya kenapa? Kok harus dibakar? Karena satu, supaya tidak ditumbuhi jamur ya. Yang kedua, supaya nanti menutup rongga pori-pori pada permukaan tanah kayak gini tuh ya. Kalau nggak ada abu bakaran sampah organik, otomatis media tanam kita akan mudah mengalami tingkat kekeringan gitu Bapak Ibu. Nah, untuk membuat sayuran koro ini bisa memiliki bunga dan buah yang segar, saya anjurkan memakai kotoran ternak. Udah itu saja. Sekali pupuk organik sudah jadi. Sampai panen berulang-ulang kali, sayuran koro tidak lagi membutuhkan pemupukan kembali, gitu kan? Sayuran yang berikutnya, kita bisa menanam kangkung. Nah, kehebatan menanam kangkung ini Bapak Ibu, sekali panen ya, nanti ketika kita pangkas dia akan memunculkan tunas yang jauh lebih lebat. Jadi bisa dikatakan keuntungannya berlipat-lipat ganda untuk menanam kangkung. Kangkung sendiri ada varietasnya sebelum saya menjelaskan ya. Varietasnya yang ada yang daunnya ini lebar, ada yang berdaun sedang, ada yang daunnya sempit seperti ini, daunnya kecil, sempit ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau mau dijual di pasaran, pasar sayur, saya anjurkan kalian memilih yang daun lebar. Alasannya kenapa? Supaya tampak ayu, tampak segar, bonggolnya besar, batangnya panjang. Nah, seperti itu ya. Berapa usia panen kangkung yang paling ideal? Baik. Untuk dikonsumsi sendiri dari usia 21 sampai 27 hari, kangkung sudah siap untuk kita panen.
Sedangkan kalau untuk dijual di pasar sayur dari 27 sampai 35 hari. Loh, lah kok beda, Pak? Apa yang membuat beda? Kalau untuk dikonsumsi sendiri tidak berfokus pada daya tarik, gitu ya. Kalau untuk dijual di pasar sayur, mau tidak mau, daunnya harus tampak lebar, segar, ayu, batangnya panjang, dan bonggol batang bawahnya besar. Otomatis orang akan ngiler untuk membelinya, gitu Bapak Ibu. Ya, yang membedakan itu. Kalaupun mau dimasak sendiri, mau dipanen di usia 35 hari, ya wis monggo, nggak apa-apa, gitu ya. Jadi panennya berlipat-lipat. Koro ini panennya berlipat-lipat karena 2 hari sekali kita harus siap repot untuk panen, Bapak Ibu. Kalau kita seorang diri ya, menanam sayuran koro ini 100 pohon aja, kita udah keteter untuk panennya itu. Panennya doang itu, teman-teman ya. Ini untuk koro. Lalu kemudian untuk masalah kangkung. Kangkung ini media tanamnya juga sama. Yang paling terpenting adalah 1, tingkat kelembapan. Yang kedua, tanah yang gembur. Yang ketiga, nutrisi dari kotoran ternak. Itu tadi. Jadi nggak ada yang sulit, semuanya serba mandiri. Syukur-syukur. Ini kangkung ini benihnya nanti kita menyediakan sendiri. Jadi generasi pertumbuhan berikutnya kita tidak harus membeli benih lagi, itu hebat. Kalau untuk koro, sekali membeli benih selamanya udah nggak perlu beli lagi. Dibiarkan saja, nanti koro ini sudah akan cepat menua. Cepat panen, cepat juga dia menua Bapak Ibu. Pokoknya kalau menanam sayuran koro dan kangkung, dari keduanya ini harus gercep untuk panennya. Karena kenapa? Ini termasuk jenis sayuran yang lebih cepat mengalami panen. Sekarang kangkung aja untuk sendiri dari 21 ya. Sudah siap untuk dipanen 21 hari. Untuk koro sendiri kalau media tanamnya subur, 2 bulan sudah panen. Paling pahit sekali 2,5 bulan. Untuk koro itu sudah pasti panen, nggak mungkin nggak. Tuh ya. Beratnya ini sekitar segini nih. 8 batang, ini sekitar kurang lebih 1 kilogram. Ini 8 batang. Kalau menanam 100 batang, coba kita sendiri, wah lah panennya. Babak belur panennya ya, siap-siap. Nanti untuk penjualannya harus betul-betul satset. Kalau enggak nanti koronya ini keburu kesusul sama panen berikutnya. Baik, saya rasa sampai di sini tips bercocok tanam sayur mayur ala skala rumahan yang jelas-jelas menguntungkan, yang mudah saja dicerna, semuanya serba mandiri, dari pupuk mandiri, benih mandiri, semuanya serba mandiri, keuntungannya 100%. Terima kasih.